Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman-teman sekalian rahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa dan saling mendoakan untuk kebaikan, kesuksesan kita, saudara-saudara kita, agar kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat, rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din walimna at-taqwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya hadi alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Hasbunallah sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, pada jeda bagi yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Kita termasuk, insya Allah, pengikutnya. Allah yang jadi sahabat jeda bagi yang dirahmati Allah. Pada hari ini saya ingin berkisah. Saya akan menyampaikan satu kisah yang sangat-sangat dahsyat. Itu kisah pemuda, rahib, dan raja tentang keimanan yang tak goyah. Ya, kisah ini bukan dongeng, bukan cerita fiktif. Ini adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri sebagai mana diriwayatkan dari hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 3005 tentang ashabul uhud, ashabul uhdud, para pemilik parit, ya, para pemilik parit. Itu ada seorang pemuda yang beriman dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Kisah yang awal yaitu dari sihir menuju tauhid. Pada suatu masa hiduplah seorang raja zalim yang memiliki seorang tukang sihir. Ketika si penyihir merasa dirinya sudah tua, ia meminta agar raja mencarikan seorang pemuda untuk diajari sihir sebagai pewaris kekuatan dan pengaruhnya atau pengaruh kerajaan. Lalu ditunjuklah seorang pemuda yang cerdas. Setiap hari ia pergi belajar kepada tukang sihir. Namun di tengah perjalanan ia sering melewati seorang rahib, seorang ahli ibadah dan ulama tauhid. Ia duduk mendengarkan dan tertarik pada cahaya kebenaran dari ucapan rahib tersebut. Dalam kebingungan itu, ia pemuda tadi diuji
apakah akan memilih dunia sihir atau iman yang benar. Kemudian suatu hari, ya, suatu hari ia melihat seekor binatang, binatang besar yang menghalangi jalan. Lalu pemuda itu berdoa, "Ya Allah, jika ajaran sang rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu." Lalu pemuda tersebut melemparkan batu dan binatang itu mati seketika. Maka terbuktilah bahwa iman kepada Allah adalah cahaya yang menyelamatkan. Akhirnya pemuda tersebut memilih iman, memilih ilmu daripada sang rahib. Kemudian berikutnya lagi pada suatu hari keimanannya pemuda tersebut diuji. Allah menganuk akhir karena bertambah keimanannya, bertambah keyakinannya, akhirnya Allah menganugerahkan karomah. Ia dapat menyembuhkan orang yang tuli, orang yang buta, bahkan penyakit-penyakit berat. Bukan dengan sihir, tapi dengan doa dan izin Allah. Suatu ketika seorang punggawa raja yang buta datang dengan membawa hadiah dan meminta pemuda tersebut untuk menyembuhkannya. Namun pemuda tersebut berkata, "Aku tidak menyembuhkan siapapun, tapi Allah lah yang menyembuhkan. Jika engkau beriman, aku akan berdoa untukmu." Gitu ya. Dan benar setelah beriman, punggawa tadi, Allah akhirnya menyembuhkan punggawa tersebut. Dan disinilah iman mulai menyebar. Mendengar yang demikian, Raja mendengar kabar itu marah besar. Ia memanggil pemuda itu dan menyiksanya dan memaksanya untuk meninggalkan agamanya. Tapi pemuda itu tetap tegar dan dalam keimanan dan dalam tauhidnya. Ia dilempar ke gunung, ingin dijatuhkan, tapi ia berdoa, Allahumma ukfini, ya Allah, cukupkanlah aku atau lindungilah aku. Itulah doanya. Ya Allah, cukupkanlah aku, lindungilah aku. Ukfini syarahum, dari kejahatan mereka. Itulah akhirnya gunungnya terguncang, pasukan raja pun tewas, dan pemuda itu selamat. Lalu dibawa ke laut, ia ingin dilempar dan ia pun berdoa dengan doa yang sama. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka. Dan akhirnya pemuda tersebut selamat, luar biasa. Selanjutnya, akhirnya pemuda itu diuji lagi, dikejar lagi, mau dibunuh. Ya, akhirnya pemuda tersebut berkata, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali jika engkau mengumpulkan semua rakyatmu. Ya, kecuali engkau mengumpulkan semua rakyatmu. Jadi ini perkataan pemuda tadi. Salibkan aku, ambil anak panahku. Jadi anak panahnya pemuda tadi dikasihkan dan ucapkan dengan nama Allah, Robnya. Robnya dengan nama Allah, Robnya Ghulam. Itu ya. Raja pun menurutinya dan benar pemuda itu pun tewas tertembus panah, tapi rakyat pun tahu semuanya kan. Serempak akhirnya berseru, kami beriman kepada Allah Robnya Ghulam. Apa yang terjadi? Satu pemuda yang gugur, tapi satu negeri mendapatkan hidayah. Inilah keajaiban dari keikhlasan dalam iman dan dakwah. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah. Maka raja pun murka. Ia memerintahkan membuat parit besar dan membakarnya. Siapapun yang tidak mau murtad dilemparkan ke dalam api. Rakyatnya dipaksa untuk murtad. Ya, tapi banyak yang tetap menjaga keimanannya. Sampai giliran seorang wanita yang menggendong bayinya, ia ragu, tapi sang bayi yang masih menyusui itu berkata, wahai ibuku, sabarlah. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Ini bayi yang kecil masih menyusui,
atas izin Allah bisa berbicara. Lalu keduanya pun masuk ke dalam api yang menyala-nyala tadi. Tapi mereka gugur sebagai suhada yang sekarang ini masih kita bisa ceritakan. Ibu bapak teman saya yang dirahmati Allah, kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Al-Buruj ayat 4 sampai 9 telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit berapi yang dinyalakan dan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya dan mereka menyiksa orang-orang mukmin hanya karena mereka beriman kepada Allah. Astagfirullahaladzim ya. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kisah ini? Yang pertama yaitu tauhid harus diperjuangkan meskipun harus dengan taruhan nyawa. Kedua, pemuda beriman bisa mengguncang istana kekuasaan. Maka jangan pernah remehkan perjuangan seorang yang memiliki niat atau hati yang ikhlas. Yang ketiga, keberanian dan keikhlasan lebih dahsyat dari sihir dan kekuasaan. Nomor empat, menegakkan kebenaran bukan berarti hidup nyaman, tapi hidup mulia. Nomor lima, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah dan doa dengan apa? Dengan doa dan tawakal. Allah yaitu Allah lah senjata yang paling dahsyat dan doa dan tawakallah adalah senjata yang paling dahsyat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, maka ya, kisah ini bukan hanya untuk didengar, tapi tentunya untuk ditanam ke dalam diri jiwa kita masing-masing. Agar apa? Agar kita siap menjadi pribadi-pribadi yang seperti para pemuda-pemuda tersebut, yaitu apa? Berani, cerdas, sabar, dan ikhlas dalam berjuang di jalan Allah. Maka jangan takut kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, bahkan nyawa, asal jangan sampai kehilangan iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan. Kita mungkin tak disiksa dengan gergaji, tapi kita diuji dengan dunia, jabatan, tekanan, teknologi, kesibukan, banyak informasi yang menggoda, lingkungan dan tawaran dosa yang menggoda. Maka mampukah kita tetap seperti pemuda ini? Semoga kita termasuk hamba-hamba yang teguh, memegang iman sampai akhir hayat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.